Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus yang masih menolong kita sampai saat ini. Untuk mengawali seluruh aktivitas kita di hari ini, mari kita merenungkan kebenaran firman Tuhan. Bapa di surga, kembali kami naikkan syukur kami kepadamu oleh karena kasih dan setiamu yang selalu ada bagi masing-masing kami. Kami bisa melewati setiap waktu dalam kehidupan ini, itu semua hanya oleh anugerah-Mu. Terima kasih ya Tuhan, dan sebentar kami ingin merenungkan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Tolong kami supaya kami bisa memahami, mengerti, mau melakukan, dan terlebih semakin mengenal Tuhan lebih dalam lagi melalui perenungan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus, perenungan firman Tuhan pada pagi hari ini terambil di dalam kitab Keluaran pasal 15 ayat 22. Berbunyi demikian, Musa menyuruh orang Israel berangkat dari laut Teberau, lalu mereka pergi ke padang gurun Syur. 3 hari lamanya mereka berjalan di padang gurun itu dengan tidak mendapat air. Tema perenungan kita di hari ini adalah bersungut-sungut. Sekali lagi, bersungut-sungut. Pernahkah Bapak, Ibu, dan Saudara melakukan perjalanan jauh? Biasanya dalam sebuah perjalanan kita akan berhadapan dengan banyak hal, situasi, dan pengalaman. Kita bisa merasa capek, gembira, sedih, bosan, emosi, dan sebagainya ketika melalui perjalanan tersebut. Perjalanan kerohanian kita pun seperti itu. Ada kalanya kita mengalami masa-masa di mana Tuhan melakukan mukjizat-Nya, menolong kita, menyembuhkan kita, mengangkat kita dari kegelapan, melepaskan kita dari beban, dan lain-lain. Tetapi ada kalanya juga kita menghadapi masa-masa yang kurang menyenangkan. Bangsa Israel sendiri punya sejarah panjang mengenai masalah bersungut-sungut ini. Alkitab memaparkan dengan jelas bagaimana mereka berulang kali bersungut-sungut, komplain, dan mengutarakan ketidakpuasan mereka, meskipun mukjizat atas mereka sudah begitu banyak dilimpahkan oleh Allah. Dalam bacaan hari ini, kita bisa melihat segera setelah mereka melewati laut Teberau, di mana kisah laut terbelah dan menenggelamkan prajurit-prajurit Firaun baru saja terjadi. Bangsa Israel masuk ke padang gurun Syur dan mengalami kesulitan air. Sebenarnya mukjizat penyelamatan luar biasa baru saja mereka alami, tetapi kemudian ketika menghadapi kesulitan air, mereka sudah mulai bersungut-sungut lagi. Apakah cuma bangsa Israel yang seperti ini? Kalau boleh jujur, kita yang hidup hari-hari ini pun masih sering bertingkah seperti itu. Seringkali kita menghadapi masa-masa sulit dengan bersungut-sungut. Kebanyakan orang berharap bahwa Tuhan akan segera menyelesaikan masalah kita secara instan, dan jika tidak, kita akan segera menggerutu, kesal, dan bersungut-sungut. Kalau kita lihat secara luas dalam kehidupan kita, begitu banyak berkat Tuhan yang turun atas kita sejak lahir hingga sekarang. Betapa tidak pantasnya apabila menghadapi pencobaan, kita langsung mengeluh dan banyak bersungut-sungut. Pada suatu ketika, ada seseorang yang dirampok di jalan. Dalam sekejap, dia langsung dikerumunin oleh orang banyak. Dia hanya tersenyum, dan hal itu mengherankan orang-orang yang mengerumuninya. Ketika orang banyak tersebut bertanya, dia menjawab, ada 2 hal yang membuat dia tersenyum. 1, dia bersyukur dia cuma dirampok dan tidak dibunuh. Dan yang kedua, dia dirampok dan bukan seorang perampok. Alkitab berbicara berulang kali mengenai hidup dan penuh sukacita. Kalau kita mengenal pribadi Tuhan, kita akan tahu betapa kita ini ada dalam tangan-Nya. Jadi buat apa kita mengeluh dan bersungut-sungut? Kalaupun Tuhan mengizinkan kita berjalan dalam lembah permasalahan, itu supaya kita terlatih dan ditempa untuk percaya dan bergantung sepenuhnya kepadanya. Tetaplah mengucap syukur dalam segala hal, karena Dia adalah Allah yang setia, yang tidak pernah membiarkan anak-anaknya berjalan sendirian.
Tuhan akan selalu memberikan solusi sesuai waktunya Tuhan. Mazmur 103 ayat 2 mengatakan, "Pujilah Tuhan hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya." Ayat ini dapat menjadi sebuah ayat yang selalu mengingatkan kita untuk tetap hidup dalam sukacita dan tidak melupakan segala berkat yang telah kita terima dari Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan untuk firman-Mu pada pagi hari ini, mengingatkan kami bahwa sesungguhnya kami harus mampu bersyukur dalam segala hal. Ampuni kami Tuhan, jikalau dalam perjalanan kehidupan kami masih kedapatan bersungut-sungut, banyak mengeluh, tetapi tolong kami Tuhan, supaya mampu melakukan segala sesuatu atas pertolongan Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati kami dalam menjalani satu hari ini, dan ajarlah kami untuk selalu mempermuliakan nama Tuhan dalam segala situasi, dan juga mampu menjadi berkat bagi sesama kami. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.